Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Oke, jadi teman-teman di sini teman-teman udah lihat kan itu tadi ada beberapa video mengenai tentang pengaruh gadget terhadap anak kecil nih. Nah, jadi di sini gua sama teman-teman gua ada Riva, ada Tifa dan juga ada Robi akan membahas tuh mengenai pengaruh gadget terhadap anak kecil. Nah, dari video tadi kan udah teman-teman lihat tuh pengaruhnya, ada salah satu contohnya itu kayak gangguan jiwa gitu kan. Nah, di sini gua pengen membahas itu tuh sama teman-teman gua. Oke, menurut Ivan gimana sih Pak? Gangguan jiwa itu Pak? Saya pengaruh ini. Kalau pengaruh menurut gue yang pengaruhnya banyak buruknya kalau buat anak-anak di bawah, karena apa yang di gadget itu yang ditonton atau yang dimainin kan harus ada kontrol orang tua. Kalau misalkan yang asal harus ditonton sama anak-anak kecil kan jadinya itu jadi suatu buat mereka nanti ke depannya dilakuin hal yang nggak seharusnya dilakuin. Gimana ya? Ya, kalau bicara soal gadget bagi anak kecil ya, memang di zaman yang udah modern, serba gadget dan teknologi yang maju, itu memang orang tua tuh memang memberikan ponsel gadget itu kepada anak tuh untuk sebagai penenang gitu kan. Nah, misalnya anaknya rewel dikasih main handphone supaya anak itu tenang. Menurut gua itu sih salah benar sih. Karena di situ sebenarnya fungsi orang tua tuh yang mendidik bagaimana cara anak itu menanamkan nilai-nilai gitu di situ. Tadi kebiasaannya. Iya, kalau dari sekarang yang mereka diajarin main ponsel, main gadget, nanti jadi kebiasaan buruk gitu. Oke. Kalau ini juga setuju sih sama itu. Ini kalau menurut Abang Diva gimana nih? Bener sih yang dibilang teman-teman semuanya. Jadi kalau gue rasa sih kalau lihat zaman sekarang buat orang tua tuh kayak lebih apa ya, kayak gengsi gitu kalau misalnya lihat anak tetangganya ada gadget, ada mainan bagus. Nah, orang tuanya ini kayak upaya nih beliin anaknya kayak HP gitu. Jadinya orang tuanya tuh nggak berpikir pengaruh HP atau gadget itu sangat berdampak buruk tuh bagi anaknya. Terus sekarang dampak buruknya tuh kayak lebih, anaknya tuh kayak lebih susah tidur, udah mulai ada kekerasan yang timbul dalam jiwanya karena sudah melihat video yang nggak senonoh atau apa gitu ya. Gitu sih. Oke, kalau gue sih juga setuju sih, apalagi lebih ke arah orang tua zaman sekarang bisa dibilang ada beberapa yang sebagai besar parenting udah bagus, tapi sebagai besar juga ada yang cara parenting terhadap anak itu emang buruk gitu. Semisal emang yang tadi juga bisa sama teman-teman juga kayak semisal anak nangis tinggal dikasih HP doang tenang, itu sebenarnya kayak ya emang bisa dibilang baik, tapi itu sementara doang gitu. Jadi kayak kalau bisa dibilang kayak untuk berkelanjutan itu emang gak baik gitu, karena emang apa yang anak lihat gitu, karena juga di bawah umur kan apa yang mereka lihat bakal itu yang mereka tanamkan di otaknya gitu kan. Jadi kayak misal kayak contohnya kayak kekerasan dan gitu, ada orang tawuran gitu. Nah, anak ini emang gak pasti mikir kan kalau misalnya itu buruk atau baik gitu, karena yang mereka lihat itu kayak ya udah kayak tawuran doang gitu kan, ya keren gitu. Nah, semisal kayak hal yang paling simpelnya kayak merokok gitu, misal melihat kayak di TikTok ada orang merokok, anak kecil udah bisa merokok, dan nah bisa ada timbul tuh kayak rasa pengen mencoba gitu kan. Anak kecil itu kan pasti punya rasa pengen mencoba gitu. Nah, kalau menurut gue emang kayak gitu sih, kayak lebih mending gak usah dikasih gadget sih gitu. Apalagi pas kita kecil kan. Iya. Tapi menurut gue sih kalau zaman sekarang yang kata Alif mending gak usah dikasih gadget, itu tuh sih menurut gue sih kurang pas ya. Oh, iya. Kalau buat sekarang gadget tuh emang perlu, cuman di situlah peran orang tua tuh letaknya gitu. Jadinya untuk anak-anak tuh kasih ya batas-batas lah, sehari sejam atau 2 jam gitu sih. Apalagi sekarang ini kan apa namanya udah modern terobligasi. Jadi kalau apa-apa di sekolah atau apa pasti ujung-ujungnya entah di grup WA, di grup apa lah. Jadi infonya kan ketinggalan kalau misalnya kayak gini kan. Oh iya, udah sekolah. Itu sih. Ya, emang mana sih Yang harus itu kontrol orang tuanya. Pasti kontrol orang tua apa yang ada di HP itu kontrol. Jadi nggak
nggak sembarang lihat, nggak sembarang contoh, nggak sembarang mainin gitu. Ya karena ini juga ya, di handphone tuh segala hal bisa kita dapat. Main game, tonton-tontonan, apalah, chatting-chattingan sama yang lain, semuanya memang bisa kita dapat dari handphone. Cuman kalau kita kasih itu ke anak kecil yang belum tahu apa, itu bukan suatu yang baik, karena anak-anak itu biasanya mereka tuh mencontoh apa yang mereka lihat. Jadi seperti yang Ali bilang tadi ya, misalnya main TikTok tuh, udah banyak anak-anak sekarang main TikTok itu kan. Nah, padahal masih kecil udah minta TikTok kan gitu. Berarti emang lebih ke arah emang sistem zaman sekarang lebih ke sistem parenting orang tua emang harus bagus gitu ya. Cara kontrol anak, cara mendidik anak, dan juga cara untuk membuat anak itu patuh gitu sama orang tua gitu. Sampai ya sebenarnya kalau menurut gue sih emang harus ada nggak sih salah satu orang tua yang harus ditakuti gitu, nanti itu orang tua laki atau orang tua perempuan gitu kan. Jadi biar anaknya bisa terkontrol gitu kan. Nah jadi kayak emang pengaruhnya sih emang buruk banget sih, apalagi pengaruh berkelanjutan gitu kan sih. Lebih ke ntar mereka pas SD gimana, pas SMP gimana, apalagi pas SMA gimana. Emang sih kalau gua waktu kecil dulu emang nggak ada pegang HP sih. Kalau sih kayak apa ya, waktu kita kecil dulu emang kayak pegang HP itu kayak nggak ada, karena waktu kita kecil emang nggak ada HP nggak sih? Ya beda lah, kalau zaman dulu kan memang gadgetnya masih kurang. Paling pas ya handphone gadget yang paling tinggi itu ya Samsung, sampai Nokia gitu kan. Oh, Evercross. Ya Evercross seperti itu kan. Lu tau nggak main, lu waktu kecil main apa aja deh? Kali kayak kayang, kelereng, atau kayang gimana? Pokoknya itu paling seru itu pas waktu kecil tuh habis main bola terus nyebur ke Sungai ya? Ada emang kita tahu kayang? Tahu? Kayang? Kayak lu yang kayak Begitu yang lu. Nih ini Pak, lu misalnya ngebalikin badan ini jalan gitu itu Ya kita kayang. Nah itu emang apa ya, kayak itu apa nggak sih bedanya, kayak beda signifikannya kayak waktu kita kecil itu tuh emang nggak ada pegang HP, jadi emang pengaruh buruk yang kayak misalnya kita contohnya kayak waktu kecil kita nggak tahu tauran, nggak tahu joget-joget, nggak tahu apa lagi ya kayak gitu ya. memang perkembangan teknologi itu memang udah nggak bisa kita pungkiri. Iya. Memang selalu ada dampak negatif, selalu ada dampak positifnya. Ya salah satu dampak negatifnya yaitu kalau kita ngebiarin anak-anak gadget tadi kan, ya akhirnya kecanduan dari kecil. Makanya nanti yang kejiwaannya bermasalah atau minus, maka karena sering main HP dan gadget terus kan. kayak gue nih, pas baru-baru gadget sering kali main HP makanya aku pengen nyaman. Langsung kecanduan. Iya. Emang sih. Tapi ya udah nyesel sih, nyesel terus sekarang. Terus kan kita tadi udah bahas tentang pengaruh sama akibatnya kan. Nah sekarang kalau menurut teman-teman gimana nih solusinya gitu? Nah, oke dari Fadila, kalau menurut gimana sih solusinya biar anak-anak itu tuh bisa memakai gadget dengan bijak lah gitu? Menurut gimana sih? SMP lah, SMP kan awal HP baru ada, smartphone udah maksudnya dikasih sama orang tuh cuma sebatas 2 hari, 3 seminggu. Jadi benar-benar gak ada waktu buat lihat yang aneh-aneh lah, apa segala macam. Saya udah terbatas waktunya, beberapa hari kan gue sih ke game, entah nonton, entah lain. Terus yang kedua kontrol dari gue, kontrol dari orang tua harus itu bagaimana? Kalau gimana nih? Kalau aku sendiri sih, kalau apa ya, kalau di rumah tuh ya kakak menikah sih, berarti lebih ke ajarin atau nerapin ke adik sepupu lah ya. Biasanya tuh aku tuh kayak apa namanya, kayak buat main-mainan gitu biar kreativitasnya tuh berkembang. Jadinya kesibukannya buat yang permainan itu jadi aduh lupa untuk main HP, kan ada tuh batasnya nggak main HP gitu sih. Nah, oke terakhir kalau menurut gimana sih? Kayak Ya gini, kalau kita kan udah nggak bisa membendung lajunya perkembangan teknologi gitu kan. Ya solusinya ya tergantung bagaimana kita sebagai orang tua nantinya, atau kita sebagai teman, sebagai kakak, sebagai saudara dari bagi anak kecil nanti. Kita tuh harus bisa nerapin kepada mereka tuh ngebatasin mereka pakai gadget gitulah. Misalnya kan
kalau kecil nggak usah kalau dia rewel nggak usah dikasih handphone gitu aja. Kan kebanyakan orang tua tuh ngasih handphonenya buat dia nangis. Kalau nggak dikasih handphone nangis, ya udah biarin aja. Kita kasih susahin, kasih main-mainan mobil-mobilan, kan masih banyak tuh main-mainan yang seperti mobilan atau ngelukis-ngelukis itu juga mengembangkan kemampuan anak supaya dia lebih kreatif. Oke, berarti kalau menurut Robi sih kalau gue setuju sih sama teman-teman dari Diva dulu, kayak inti terpentingnya itu emang anak-anak tuh pertama emang boleh pegang HP dan dalam tanda kurung orang tua harus kontrol. Misal emang 1 jam atau 2 jam itu emang udah cukup lah gitu. Jadi semisal anak kayak kata Robi tadi emang rewel ya udah nggak usah dikasih HP gitu. Jadi kayak kalau misalnya anaknya nangis ya usaha benarnya dari orang tua sendiri nggak sih gitu, jangan dari dikasih HP gitu kan. Jadi emang semisal kayak tadi yang kita bilang sama Rival bilang tadi, kayak dikasih beberapa permainan yang kayak menambah ilmu juga dan wawasan juga kan, kayak kreativitas misal kayak menggambar pakai krayon ya kita tinggal dulu kan gitu. Dan juga tadi dikasih kayak gambar Doraemon ya. Iya. Nah, itu nanti kita gambar sendiri gitu. Nah jadi emang kalau sebisa mungkin emang untuk orang tua semua kedepannya emang, dan untuk kita juga calon-calon orang tua emang Amin. ya, emang Jangan bisa mau calon orang tua. Gak apa-apa sih, keras pada anak-anak tuh Keras dalam artian mendidik gitu ya. daripada takutnya nanti menyesal lah kalau dia gede. Mau menyesal tuh datangnya terakhir. Iya. Emang semoga dari beberapa efek negatif atau dari beberapa parenting yang kurang baik dari orang tua sebelumnya itu bisa kita evaluasi, bisa kita ubah itu karena kita nanti. Nah, jadi teman-teman sekian dulu video dari kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, bye. Bye. Alhamdulillah. 6